the batteries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Nur Hidayah dengan NIM 2024 Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akad keuangan syariah dan pembagiannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu akad wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang dari pihak penitip atau muwadi kepada pihak penerima titipan atau mustauda yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya. Pembagiannya yaitu ada dua. Yang pertama, wadiah yad al-amanah, yaitu penerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan dan hanya bertanggung jawab menjaganya. Jika rusak tanpa kelalaian, ia tidak ganti rugi. Yang kedua, wadiah yad ad-damanah, atau yaitu penerima titipan boleh menggunakan barang atau uang tersebut. Ia bertanggung jawab penuh atas keutuhan aset dan biasanya memberikan bonus atau ataya secara sukarela kepada penitip atau umumnya pada tabungan bank syariah. Yang kedua, akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau sahibul ma'al yang menyediakan 100% modal dengan pengelola dana atau mudharib. Keuntungan dibagi berdasarkan nisab atau bagi hasil yang disepakati di awal, sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Pembagiannya mudharabah ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu pengelola diberi kebebasan penuh untuk mengelola modal tanpa batasan jenis usaha atau lokasi. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan tertentu, yaitu seperti jenis usaha, waktu, atau tempat kepada pengelola. Yang ketiga, akad musyarakah dan aplikasinya. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi modal. Adapun aplikasinya, yang pertama, pembiayaan proyek atau bank dan nasabah bersama-sama membiayai sebuah proyek. Yang kedua, modal ventura, yaitu penyertaan modal pada perusahaan rintisan. Yang selanjutnya yang keempat adalah akad murabahah dan aplikasinya. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menegaskan harga perolehan atau harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai margin keuntungan yang disepakati. Adapun aplikasinya dalam keuangan ada dua. Yang pertama, kredit pemilihan rumah atau KPR syariah. Itu bank membeli rumah lalu menjualnya ke nasabah dengan margin tertentu yang dicicil. Yang kedua, pembiayaan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya adalah akad salam dan aplikasinya. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman barang, namun pembayaran dilakukan secara tunai atau penuh di muka saat akad disepakati. Adapun aplikasinya dalam keuangan yaitu ada dua. Yang pertama, sektor pertanian, yaitu bank membiayai petani dengan membeli hasil panen lebih awal agar petani memiliki modal untuk menanam. Yang kedua, industri garmen, yaitu pemesanan seragam dalam jumlah besar dengan bayar di depan. Selanjutnya adalah akad istisna dan aplikasinya. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustasni dan penjual atau pembuat atau syani. Pembedanya dengan salam adalah pembayarannya bisa dicicil atau di akhir. Adapun aplikasinya adalah pembiayaan konstruksi, yaitu pembangunan gedung atau infrastruktur yang pembayarannya dilakukan bertahap sesuai progres bangunan. Yang kedua, manufaktur alat berat.
Selanjutnya adalah ijarah, IMBT, dan aplikasinya. Ijarah yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Itu selanjutnya IMBT atau ijarah muntahiyah bit tamlik, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pemberi sewa ke penyewa di akhir masa sewa, yaitu atau sewa beli. Dalam aplikasi keuangannya ada dua, yaitu pertama leasing syariah, yaitu sewa alat kantor atau kendaraan. Yang dua multijasa, yaitu pembiayaan untuk pendidikan atau kesehatan atau pengambil manfaat jasa. Selanjutnya akad wakalah dan aplikasinya. Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam aplikasi keuangannya ada dua. Yang pertama, letter of credit, yaitu bank mewakili nasabah untuk melakukan pembayaran kepada eksportir. Yang dua, transfer uang, yaitu nasabah mewakilkan bank untuk mengirimkan uang ke tujuan tertentu. Yang selanjutnya adalah akad kafalah dan aplikasinya. Kafalah adalah akad jaminan yang diberikan oleh pinjaman atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau ditanggung. Aplikasi dalam keuangannya itu ada dua. Pertama, bank garansi, yaitu jaminan bank untuk proyek agar kontraktor memenuhi kewajibannya. Yang kedua, asuransi syariah atau prinsip tolong-menolong dan penanggungan risiko. Selanjutnya, akad hawalah dan aplikasinya. Hawalah adalah akad pemindahan utang dari pihak yang berutang atau muhil kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau muhal alaih. Adapun aplikasinya dalam keuangan ada dua. Yang pertama, anjak piutang atau factoring syariah, yaitu pengalihan piutang dagang nasabah ke bank untuk mendapatkan likuiditas. Yang dua, post dated check, yaitu penagihan cek yang dialihkan ke bank. Dan yang terakhir, akad syarf dan aplikasinya. Syarf adalah akad jual beli suatu valuta atau mata uang dengan mata uang lainnya, baik sesama mata uang yang sejenis atau misal rupiah ke rupiah, maupun tidak sejenis atau misal rupiah ke dolar. Adapun dalam aplikasi dalam keuangan ada dua. Yang pertama, penukaran valuta asing atau money changer, itu harus dilakukan secara tunai atau spot di waktu yang sama untuk menghindari riba. Yang dua, perdagangan mata uang internasional, yaitu yang bersifat segera atau bukan spekulasi jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.